Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, silahkan dirapikan dulu tempat duduknya. Jika ada sampah di bawah mejanya, silahkan diambil. Untuk cara di bawah mejanya. Sudah? Sudah? Baik, silahkan kepada ketua kelas. Silahkan dipimpin doa terlebih dulu. Ya, putra, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat aja. Baiklah, Bapak absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir? Siapa? Kasih. Kasih. Gimana kabarnya? Sakit. Ada surat ada? Ada, Pak. Siapa? Oke, jadi ada 2 orang yang sakit berarti ya. Kita doakan semoga teman kita cepat sembuh dan beraktivitas seperti biasa dan ikut belajar di kelas kita. Amin. Baiklah, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Nampaknya kurang semangat. Di bagian belakang apa lagi? Nah, untuk lebih semangatnya belajar kita pada siang hari ini, Bapak akan melakukan ice breaking namanya, yaitu game konsentrasi. Bisa? Bisa. Nah, jadi nama gamenya yaitu atau kata kuncinya yaitu Bapak minta. Apa kata kuncinya? Bapak minta. Nah, jadi nanti jika Bapak minta melakukan sesuatu, maka lakukan. Namun jika tidak ada kata Bapak mintanya, jangan dilakukan atau diam saja. Paham? Bisa dimulai? Bisa. Oke, silakan semuanya berdiri. Oh, yang berdiri berarti kurang konsentrasi. Apa tadi? Apa kata kuncinya tadi? Bapak. Nah, si Bapak bagus. Konsentrasi berarti. Oke, pemirsa dulu ya. Bisa dimulai? Bisa. Oke, Bapak minta semuanya berdiri. Angkat tangan kanannya. Bapak minta angkat tangan kanannya. Bapak minta angkat tangan kirinya. Turunkan kedua tangannya. Nah, ada yang salah. Bapak minta turunkan kedua tangannya. Oke, hapus untuk kita. Bilang hapus. Nah, berarti kurang konsentrasi. Ada Bapak bilang Bapak minta hapus? Gak ada kan? Oke, Bapak minta hapus buat kita semua. Oke, silakan duduk. Yang duduk. Itu Ira kenapa tuh? Dari tadi salah dulu. Kenapa Ira salah? Karena Bapak tidak ada. Nah, Bapak minta. Oke, silakan semuanya duduk. Bapak minta semuanya duduk. Oke, gimana? Sudah fokus? Sudah? Oke. Nah, kita sekarang masuk bab baru. Nah, namun sebelumnya di bab sebelumnya kita sudah membahas tentang apa? Mad lazim. Ada berapa macam mad lazim? 4. Apa saja itu? Ya. Mustaqil ini. Ya. Oke, Bapak rasa anak-anak Bapak semuanya sudah paham materi kita sebelumnya ya. Oke, sekarang kita masuk ke bab selanjutnya yaitu tentang apa materi kita hari ini? Jujur dalam muamalah. Jujur dalam muamalah. Nah, perlu Bapak sampaikan di sini, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama yaitu agar anak Bapak semuanya mampu membaca dan mengartikan dari surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17 dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, agar anak Bapak semuanya mampu menganalisis isi kandungan dari Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17
Dan yang terakhir, agar anak bapak semuanya mampu menghubungkan isi kandungan dari Quran surat Al-Mutaffifin dalam kehidupan sehari-hari. Oke, paham tujuan kita belajar hari ini? Paham. Oke. Nah, kita lihat dulu pengertian. Di sini ada kata jujur. Kira-kira apa yang maksud dengan jujur? Ada yang tahu? Tidak berbohong. Apa? Tidak? Tidak berbohong. Tidak berbohong. Oke, apa lagi? Jujur. Berkata dengan benar. Nah, betul sekali. Nah, jadi jujur itu merupakan berkata dengan sebenar-benarnya sesuai antara lisan dengan apa yang ada di dalam hati kita. Nah, jadi itu sesuai antara apa yang sebenar-benarnya terjadi. Kita tidak perlu mengubah-ubah cerita atau mengarang cerita. Namanya itu bohong. Oke, selanjutnya yaitu ada muamalah. Sudah pernah dengar ini sebelumnya muamalah? Sudah. Sudah? Sudah. Apa itu muamalah? Hubungan apa? Apa? Oke, yang diatur oleh Allah. Ya, betul sekali. Jadi muamalah itu merupakan adanya hubungan kita sebagai manusia dengan manusia lainnya yang diatur oleh Allah dalam hubungan kita atau dalam interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Itu dinamakan dengan muamalah. Nah, misalnya Kaila dengan Wafik itu pergi kemana? Ke pasar. Nah, di situ ada hubungan atau tidak? Nah, ke pasar misalnya membeli ini, Kaila membeli ini dan apa namanya itu membeli peralatan sekolah untuk keperluan kelompok. Nah, di situ ada namanya muamalah. Oke, paham berarti jujur dalam muamalah ini? Nah, dalam muamalah ada dua aspek. Ada dua aspek yang terkandung di dalamnya. Yang pertama yaitu aspek adab. Nah, aspek adab ini apa yang maksud dengan aspek adab? Berhubungan dengan apa? Ya, adab berarti perangai, tingkah laku, tabiat atau tabiat seseorang. Nah, jadi adab ini berhubungan dengan akhlak seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Dinamakan dengan adab atau aspek adab. Selanjutnya ada aspek adab, yaitu berhubungan dengan aspek haram, mudarat dan lain. Apa tadi materinya? Oke, di sini ada dalil yang menerangkan tentang perilaku jujur. Ada yang bisa bantu Bapak? Iya, bisa. Silakan dia baca surat At-Taubah ayat 119. Iya. Nah, di sini artinya hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Nah, orang-orang yang benar berarti orang yang apa? Nah, ya, orang yang jujur. Nah, jadi kita dalam kehidupan sehari-hari itu haruslah banyak bergaul dengan orang yang benar. Kenapa demikian? Ada yang tahu kenapa kita harus bergaul dengan orang yang jujur? Supaya tidak sesat. Supaya tidak salah pergaulan. Ya, betul sekali. Supaya tidak sesat. Karena kalau kita bergaul dengan orang yang tidak benar, maka otomatis kita akan terpengaruhi, maka nantinya akan masuk ke dalam neraka. Oke, bisa dipahami? Nah, sebelum kita lanjut, ada yang ditanyakan tentang jujur dalam muamalah. Jujur apa? Muamalah, tidak paham? Ada dicatat kan? Yaitu Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17. Nah, jadi sistemnya kayak gini. Yang barisan ini, barisan 2 ini baca ayatnya saja, dan barisan yang 2 ini baca artinya. Jadi selesai baca 1, baca artinya 1. Oke? Paham? Nah, gunanya
agar teringat di dalam kepala anak. Oke, bisa? Oke, silakan dimulai dari sini. Baca dari basmalah. Ya, sama-sama langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Celakakan besarlah bagi orang-orang yang curang. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Wa idza kanuhum aw wazanuhum yukhsirun. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidaklah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Pada suatu hari yang besar. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Tahukah kamu apakah sijjin itu? Kitabun marqum. Ialah kitab yang tertulis. Wailul yauma idzil lil mukazzibin. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Alladzina yukazzibuna biyaumiddin. Yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa. Iza tusla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, itu adalah dongeng orang-orang yang terdahulu. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Kalla innahum an rabbihim yauma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar tertutup dari rahmat Tuhan mereka. Summa innahum lasalul jahim. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan. Oke, terima kasih. Nah, di sini Bapak koreksi sedikit tadi pelafasannya ada yang salah tadi. Ada pas illa kullu muhtadi. Ada yang bilang asyir, bukan begitu. Jadi tadi itu di ujung lidah. Asyir. Coba baca ayat 12. Wama ukadzibi illa kullu muhtadin asyir. Bukan shin, tapi ta. Oke, paham? Terima kasih ya. Nah, sekarang kita lihat penjelasan dari Quran surat Al-Mutaffifin.
Jadi Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17 ini diturunkan disebabkan karena yaitu perilaku orang Madinah. Orang apa? Orang Madinah yang suka berbuat curang dalam jual beli. Mereka suka mengurangi dan bahkan menambah atau meminta tambah dari undangan. Nah, itu sebab turun dari Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17. Nah, kita lihat dari sini Al-Mutaffifin berasal dari kata tafafuf yang berarti ya, mengurangi atau apa? Menambah sedikit. Nah, apa yang dikurangi dan apa yang ditambah sedikit? Ya, timbangan. Nah, itu kuncinya, yaitu mengurangi atau menambah sedikit dari timbangan. Nah, jadi siapa di sini yang dimaksud dengan orang yang curang dalam jual beli? Dalam Quran surah Al-Mutaffifin ini, siapa ini maksudnya? Apa? Bila? Penjual pembeli. Nah, jadi yang dimaksud dengan orang yang curang dalam Quran surah Al-Mutaffifin yaitu orang yang ketika menerima timbangan mereka meminta lebih, dan ketika mereka menimbang mereka mengurangi. Paham maksudnya tuh? Paham. Nah, misalnya Nabila ketika pergi ke pasar membeli apa, misalnya beli bawang ke pasar, lalu Nabila bilang Labin dua buah, bilang misalnya kan. Nah, boleh seperti itu? Tidak boleh, karena itu dalam Quran surat Al-Mutaffifin sudah dijelaskan bahwa itu perbuatan yang curang. Menambah sedikit itu tidak boleh. Nah, jadi biasakan seperti itu ya, tidak boleh lagi menambah-nambah sedikit itu. Oke? Nah, selanjutnya yaitu mengurangi. Nah, misalnya Nabila ada toko di rumah, lalu ada orang yang beli, misalnya teri. Lalu Nabila kurangi timbangannya dan Nabila akali timbangannya, misalnya ditambah di bawahnya sedikit beban, apa namanya itu, magnet. Nah, jadi timbangannya itu tidak sesuai dengan apa yang asli. Nah, itu yang dimaksud dengan mengurangi atau menambah sedikit. Oke, paham? Paham. Nah, jadi orang yang seperti ini atau orang yang berbuat seperti itu sudah tercatat di dalam sebuah buku. Apa tadi itu dinamakannya dalam Quran tadi? Ya, apa namanya? Kitab. Yaitu kumpulan buku-buku ya para setan dan orang-orang kafir. Nah, orang yang curang itu termasuk kepada orang yang mana? Ya, orang kafir. Nah, jadi mereka itu dicatat dalam sebuah kitab yang bernama kitab. Nah, jadi mereka itu adalah orang yang tidak percaya dengan hari akhir. Mereka selalu melawan atau tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi orang yang masuk ke dalam kitab sijil ini memiliki 3 sifat. Berapa? 3 sifat. Yang pertama, ya, murtad ya, bukan murtad. Kalau murtad apa? Ya, orang yang keluar dari Islam. Kalau murtad, ya, melampaui batas dan melanggar hukum Allah. Nah, jadi orang yang seperti ini selalu melampaui batas dan selalu melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diperintahkan oleh Allah justru tidak dikerjakannya, tapi apa yang dilarang oleh Allah dikerjakannya atau dilakukannya. Itulah orang yang melampaui batas. Nah, itu masuk ke dalam murtad ini. Kemudian yang kedua ada apa yang kedua? Asim, yaitu orang yang bergelimang dosa, suka mengkonsumsi barang haram. Apa contohnya? Konsumsi barang haram. Narkotika, ganja yang sudah pasti
Nah, daging babi tidak boleh dikonsumsi. Jangan karena pengaruh media sosial ikut-ikutan ikut juga makan daging babi. Ada yang di TikTok kan? Ya, tes kriuk. Jangan coba-coba itu karena kita orang muslim haram memakan daging babi. Nah, contohnya lagi barang haram, misalnya di sekolah ini apa misalnya? Barang hasil curian misalnya si Aira ketemu uang di jalan. Nah, lalu Aira karena tidak ada orang pura-pura nggak tahu lalu angkat aja uangnya. Nah, itu merupakan contoh ya. Jangan dimasukkan dalam hati. Nah, itu merupakan contoh mengkonsumsi barang haram karena dari uang tadi diberikan ke makanan lah, lalu jadi darah daging kita. Oke, paham? Dan yang ketiga apa dari sifatnya? Ya. Nah, jadi jika kita bacakan kepada mereka ayat-ayat suci Al-Quran dan kandungan yang ada di dalam Al-Quran, mereka hanya menganggap itu saja sebuah dongeng. Mereka tidak percaya bahwa itu benar-benar terjadi. Padahal yang di dalam Al-Quran itu semuanya benar. Misalnya mukjizat pada zaman Nabi dahulu apa saja? Mukjizat Nabi Musa apa? Ya, apa lagi? Mukjizat Nabi Sulaiman. Ya, berbicara dengan binatang. Ya, dengan binatang. Apalagi mukjizat Nabi Ibrahim. Tidak lagi sudah terapi. Nah, apakah kita percaya dengan hal itu? Ya, karena sudah ada di dalam Al-Quran. Namun jika kita katakan kepada orang yang kafir itu atau orang yang masuk ke dalam kitab sijil, mereka tidak percaya, bahkan hanya menganggap itu hanya sebuah dongeng. Oke, sampai di sini paham? Ada yang ingin ditanyakan dari awal lagi? Jujur, muamalah, al-mutafikin apa artinya? Oke, paham? Oke. Jika paham, kita akan melakukan sebuah game. Gamenya berhadiah. Ya, ada di catatan materinya kan? Ini Bapak hapus ya. Silakan diulangi lagi baca-bacanya secara materi ini. Oke, sambil Bapak menyetor ini silakan dibaca dulu materinya. Oke, waktu sudah habis. Ada yang tahu ini apa? Apa? Buat apa? Melempar. Nah, jadi ini sudah ada bola dan juga ada stiker untuk fisik. Nah, jadi cara bermainnya secara gamenya. Nah, jadi ini bola ini saling kita lempar, jangan dilempar kuat ya, saling lempar gitu aja. Nah, jadi di mana musiknya berhenti nanti, maka dia berhak untuk menjawab atau mengambil soal-soal tentang materi kita hari ini. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, insya Allah bisa. Nah, silakan semuanya berdiri. Ya, Bapak minta semuanya berdiri. Oke, dengar ya musiknya. Oke, Bapak mulai. Loper-loper jauh-jauh bisa. Ambil. Oke.
Enggak, Mentari ke depan. Enggak apa-apa, Beb. Oke, Mentari. Oke, silakan diambil. Bacakan soalnya. Apa yang dimaksud dengan mukta? Ya, apa yang dimaksud dengan mukta? Ya, melampaui batas. Melampaui batas dan melanggar Ya, betul? Oke, atas dua. Mau hadiah nggak? Bukan hadiah kencang ya. Oke, silakan Mentari berhak mendapatkan coki itu. Silakan duduk. Oke, lanjut. Lanjut. Oke, masih ada nih banyak. Oke, lanjut. Boleh lempar jauh ke sana, boleh nggak ada apa-apa. Oke. 1, 2, 3. Oke. Apa? Oke. Ke tengah apa? Kayla, ayo maju Kayla. Ayo Kayla. Bismillah. Bacakan soalnya Kayla. Apa yang dimaksud dengan muamalah? Ya. Hubungan antar sesama manusia yang diatur oleh Allah. Oke, betul? Oke, aplaus semua Kayla. Enggak usah hadiah ya. Nah baru Pak. Nggak ada ini. Silakan Kayla. Kayla. Oke, ya, sama-sama. Oke, di mana bola terakhir? Oke. 1, 2, 3. Ambil itu pada itu. Ayo. Ambil. Oke, Wafik. Silakan Wafik. Ayo Wafik. Bismillah. Silakan bacakan soalnya. Surat Al-Mutaffifin bercerita tentang apa? Ya. Tentang orang-orang yang curang, Yang curang bagaimana? mengurangi dan menambahi timbangan. Oke, betul ya. Aplaus Ya. buat Wafik. Oke, Wafik. Coki kaki keluar lagi. Oke, lanjut. Masih semangat? Grogi? Santai aja. Ayo. Ayo, jalan aja. Ambil. Siapa nggak apa-apa? Terlalu excited, terlalu semangat. Ayo silakan ayo. Oh, yang lain suaranya. Silakan dibacakan. Oh, yang lain suaranya. Bang. Apa yang dimaksud dengan sijin? Sijin ialah kumpulan buku para setan dan orang-orang kafir. Oke, betul? Oke. Selamat. Oke. Dah tinggal satu kesempatan lagi yang berhak mendapatkan coki-coki Bapak. Oke. Mana bola terakhir? Oke. Jangan malu. Ayo.
Ayo. Oke, saudara. Silakan dibacakan saja. Aspek muamalah. Ayo. Bisa? Ayo. Bisa saudara? Ya, aspek ada apa lagi? Satu lagi. Oke, betul? Ya. Nah, ulangi apa saja dua itu? Aspek dan Mada? Oke, betul? Oke, silakan duduk. Oke. Silakan. Oke, hapus buat semuanya. Kita bukan kelas ini ya, kelas 97. Semoga jadi orang sukses. Oke, karena soalnya sudah habis, silakan semuanya duduk kembali. Nah, silakan duduk, Taufik. Hilang ingatan, Taufik. Oke, sekarang kita simpulkan dulu terkait materi kita hari ini. Nah, jadi jujur dalam muamalah. Nah, ada jujur. Apa tadi jujur? Ya, berkata sebenar-benarnya sesuai antara lisan dengan apa yang ada di dalam hati. Kemudian muamalah. Apa tadi muamalah? Ya, yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam interaksi sosial. Selanjutnya ada aspek muamalah. Aspek muamalah ada dua tadi. Aspek adab dan adatnya. Oke, nah selanjutnya al-mutaffifin. Apa artinya tadi? Berasal dari kata taffafa. Apa artinya tadi? Mengurangi dan menambah sedikit. Apa yang ditambah? Timbangan. Nah, selanjutnya dalam surah Al-Mutaffifin ada 3 sifat. Tunggu dulu. Ada kumpulan buku para setan atau para orang kafir. Apa yang namanya? Sifin. Ada 3 sifatnya. Yang pertama, muqtad. Apa muqtad? Kemudian asin, bergelimang dosa. Selanjutnya, ya, jika dibacakan Al-Quran mereka menganggap hanya sebuah dongeng. Oke, berarti paham ya materi kita hari ini? Oke. Kita sampai jam 3. Baiklah. Baiklah, untuk tugas di rumah yaitu berupa hafalan. Yaitu hafalan Quran apa tadi? Ya, surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17. Boleh diansur. Boleh diansur ke kantor, dicari aja Bapak ke kantor. Oke? Berarti minggu besok sudah boleh menyetor ke Bapak. Boleh diansur ya, oke? Oke, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada siang hari ini yang sangat berbahagia ini. Silakan kepada ketua kelas, siapkan. Siap, gerak, bersyukur, mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang pikir jangan lupa ya. Ya. Oke.